Shalom, selamat malam saudara terkasih. Apa kabarnya saudara malam ini? Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di channel ini untuk bersama-sama kita mendengarkan renungan malam hari ini. Dan saya mengucapkan salam sejahtera untuk saudara terkasih dimanapun saudara berada. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih-Mu dan bimbingan Roh Kudus kami dapat berkumpul untuk merenungkan firman-Mu di channel ini. Bimbing kami ya Roh Kudus agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih, renungan kita malam hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat yang kedua. Saya akan membacakannya bagi saudara. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulut. Saudara terkasih, pernahkah kita melihat dalam lingkungan kerja kita, ada orang-orang yang melakukan apa saja untuk mendapatkan pujian atau sanjungan dari atasan kita atau dari teman-teman kerja kita? Pasti pernah ya. Tidak dipungkiri saudara, bahwa kita memang suka dipuji atau disanjung. Apalagi jika pujian itu berasal dari pasangan kita, dari anak-anak kita, bahkan dari orang tua kita. Rasa senang, bangga, semakin percaya diri ada di hati kita. Saudara, kita manusia saja suka dengan puji-pujian. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Dia yang adalah Raja kekal, pencipta langit dan bumi, dan Maha Kuasa. Apakah Tuhan suka dengan puji-pujian yang kita ucapkan kepadanya? Saudara terkasih, ayat renungan malam ini adalah sebuah pujian yang Daud ucapkan saat dia sedang dalam tekanan atau masalah, yaitu saat Daud dalam kejaran Raja Saul yang bermaksud untuk membunuh Daud. Saat itu, Daud sungguh dalam keadaan terpojok dan ketakutan karena dia berada di tengah-tengah musuhnya dan dia dalam keadaan seorang diri. Saudara, selain suka memuji Tuhan, Daud adalah orang yang mengenal Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan dalam keadaan apapun, Daud tetap memuji Tuhan. Bahkan di akhir hidupnya pun, Daud selalu memuji Tuhan. Saudara, malam ini kita boleh belajar dari teladan Daud. Meskipun Daud tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, namun Tuhan mengampuni Daud. Bahkan Tuhan memakai Daud menjadi bagian dari rancangan besarnya Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus Kristus lahir menjadi manusia melalui garis keturunan Daud. Saudara, mari kita belajar dari teladan Daud. Biarlah kita selalu memuji Tuhan dalam segala waktu, dan biarlah puji-pujian selalu ada di dalam mulut kita. Karena saya yakin bahwa Tuhan suka dengan puji-pujian yang kita lakukan. Bahkan dalam Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dan dalam Yesaya 43 dikatakan bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih, pujian kepada Tuhan tidak selalu dilakukan dengan nyanyian atau iringan alat musik. Tetapi kita bisa melakukannya hanya dengan kata-kata dari hati yang tulus. Yang terpenting, kita harus membiasakan diri untuk memberi pujian kepada Tuhan di setiap saat. Dikala kita senang, dikala kita sedih, atau bahkan di dalam kesesakan sekalipun. Saudara, pujian kepada Tuhan itu akan lebih baik jika bentuknya adalah ekspresi dari kekaguman kita kepada Tuhan
akan kebaikan dan karya-karyanya. Mari kita lihat bagaimana karya kebaikan Tuhan itu. Dalam Mazmur 103 ayat yang kedua mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Kita diajarkan untuk selalu mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita bisa memulai dari dalam hidup kita dulu sebagai contoh. Mari kita lihat dan kita ingat-ingat bagaimana Tuhan membantu proses kelahiran kita ke dalam dunia ini. Lalu seterusnya bagaimana Tuhan memelihara kita ketika kita beranjak remaja dan dewasa. Bagaimana Tuhan memelihara kita sampai saat ini. Saudara terkasih, saya percaya kebaikan Tuhan pasti selalu ada di tiap episode dalam kehidupan kita. Mungkin kita sering kali lupa, tapi mulai malam ini, mari kita untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita selalu bisa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan kita dari hati dan mulut kita, dan Tuhan akan selalu memelihara kita. Saudara yang terkasih, di dalam hidup kita banyak sekali hal-hal buruk yang mempengaruhi hari-hari kita, entah itu dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan bisnis kita, dalam pergaulan kita, atau bahkan di dalam rumah tangga kita sendiri. Saudara, mari kita belajar dari pribadi Daud yang selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Ketika kita akan memuji Tuhan, pasti kita akan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka hati kita akan terasa tentram dan kita akan selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita sedang merasa kecewa, disakiti, atau pergumulan lain, kita bisa menjaga hati dan mulut kita untuk hal-hal yang baik. Bukan hal yang buruk seperti cemoohan, cacian, kebencian, umpatan, atau bahkan kutukan-kutukan. Semua itu pelan-pelan akan hilang dari hati dan mulut kita, digantikan oleh puji-pujian kepada Tuhan. Mari saudara, kita mencobanya. Mulai hari ini, kita hidup penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Lalu saudara bisa merasakan pengalaman yang berbeda dalam hidup kita. Dan saudara bisa membagikan pengalaman itu dalam kolom komen di channel ini untuk menjadikan kesaksian dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu malam hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu memuji nama-Mu dalam keseharian kami, seperti hamba-Mu Daud. Ya Roh Kudus, mohon ingatkan kami akan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami dapat menyukakan hati-Mu melalui puji-pujian yang kami akan ucapkan dari hati dan mulut kami di dalam kehidupan. Tuhan yang baik, bila sebentar kami akan beristirahat, biarlah Engkau memberkati istirahat dan tidur kami malam ini, dan esok kami dapat menyambut berkat-berkat dan berkarya dalam kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih, terima kasih karena sudah bergabung dalam channel ini. Biarlah renungan yang kita dengarkan malam hari ini bisa menjadi berkat dan menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini agar semakin bertumbuh dan menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.